Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kung Mania. Bertemu dengan saya Mas Bowo di MBB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan seputar burung perkutut, yaitu bagaimana cara pemeliharaan dan pembersihan sangkar perkutut agar terhindar dari penyakit. Sobat Kung Mania, sangkar burung perkutut harus selalu diperhatikan, sama halnya seperti rumah bagi manusia. Sebab jika jarang dirawat dan dibersihkan, maka bisa menjadi sarang penyakit. Memelihara burung perkutut memang bukanlah hal yang mudah. Jika kita memutuskan untuk memelihara burung perkutut, maka tentunya kita pun perlu mengerti bagaimana cara merawat burung perkutut yang baik dan benar. Sebab burung perkutut ini berbeda dengan burung kicauan. Jenis anggungan ini tentu mempunyai perlakuan yang berbeda dalam hal perawatannya. Terdapat beberapa hal penting dalam merawat burung perkutut yang perlu diperhatikan dengan teliti. Salah satu hal penting dalam perawatan burung perkutut yaitu kesehatan. Kesehatan burung perkutut ini tergantung dengan kondisi kandangnya. Kita harus rajin membersihkan kandang burung perkutut agar perkutut tidak mudah stres. Dalam membersihkan kandang burung perkutut, kita harus jeli dan teliti. Bukan hanya sekedar membersihkannya begitu saja, terdapat beberapa prioritas yang perlu diperhatikan. Sebab biasanya para pemelihara burung hanya membersihkan kotorannya saja. Padahal itu masih belum cukup. Terdapat beberapa poin penting yang menuntut kita untuk lebih jeli lagi dalam membersihkan kandang burung perkutut ini. Berikut akan saya jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan kandang burung perkutut. Yang pertama adalah sangkar burung perkutut berjamur. Keberadaan jamur ini kerap kali terabaikan ketika kita membersihkan sangkar burung perkutut. Oleh karena itu, keberadaan jamur ini mendapatkan posisi teratas untuk lebih diperhatikan lagi. Pastinya, supaya menjadi perhatian bagi para pemelihara burung perkutut. Jamur di kandang dapat berada di mana saja. Ketika jamur sudah sangat parah, maka akan bisa menimbulkan bau dan itu akan sangat mengganggu kenyamanan burung perkutut peliharaan kita, dan bahkan akan menjadi salah satu penyebab burung perkutut menjadi stres. Cara membersihkannya sebenarnya cukup mudah. Untuk membersihkan jamur ini, kita dapat menggunakan bahan alami. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kemiri. Caranya adalah bakar kemiri tersebut sampai menghasilkan minyak. Jika sudah keluar minyak, maka pakailah minyak tersebut untuk menggosok kandang yang berjamur menggunakan kain. Yang kedua adalah sangkar perkutut penuh kotoran. Kotoran tentu saja menjadi hal utama yang sangat perlu dibersihkan. Jangan sampai ada kotoran yang terlalu lama di kandang dan tidak dibersihkan. Sebab akan menjadi keras dan sangat sulit dibersihkan dengan air. Untuk membersihkan kotoran sangatlah mudah.
Kita hanya perlu menggosoknya dengan sikat dan air. Jika sekiranya sulit, kita juga bisa menggunakan sabun cuci untuk membersihkan kotoran burung ini. Yang perlu diingat yakni ketika kita menggunakan benda keras dalam membersihkan kotoran, jangan sampai terlalu keras sehingga dapat merusak kandang itu sendiri, dan jangan lupa setelah itu dikeringkan. Yang ketiga adalah kandang burung perkutut dilengkapi tempat makan dan minum. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah tempat makan dan minum. Namun, jika sampai terlewatkan untuk membersihkannya juga, sebab ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan burung perkutut. Jika tempat makan dan minum kotor, maka tentu saja sangat berpotensi menimbulkan penyakit, seperti misalnya cacingan, perkutuk serak, dan lain sebagainya. Selain itu, tempat makan burung perkutut dan minum ini rawan tercampur dengan kotoran perkutut itu sendiri. Untuk cara membersihkannya tempat tersebut dengan baik, kita perlu menggunakan sabun pencuci jika perlu. Dan jika sudah selesai, kita juga perlu membilasnya dengan air hangat supaya lebih steril dan menyehatkan burung perkutut. Yang keempat adalah sangkar burung perkutut karatan. Jika sangkar burung perkutut terbuat dari bahan besi atau metal, maka kita harus rutin mengecek karatannya juga. Karatan pada kandang akan sangat berbahaya bagi burung perkutut, maka dari itu perlu setiap waktu untuk diteliti supaya dapat segera dibersihkan jika muncul karatan. Kita bisa membersihkan karatan pada kandang burung perkutut dengan menggunakan amplas. Atau selain itu, kita juga bisa menggunakan asam sitrat untuk membersihkan karatan pada kandang. Caranya cukup sederhana, yaitu taburkan asam sitrat pada bagian yang berkarat, kemudian dibersihkan. Yang kelima adalah kandang burung perkutut perlu dijemur. Bukan hanya burung perkututnya saja yang perlu dijemur, kandangnya pun sesekali juga perlu dijemur. Jika menjemur burung perkutut rutin kita lakukan, maka menjemur kandang ini pun perlu dilakukan secara rutin juga. Waktu yang paling tepat yakni ketika burung perkutut dimandikan. Saat burung perkutut dimandikan, letakkan kandang di tempat yang terkena sinar matahari untuk beberapa saat. Itu sangat efektif dan dapat membuat kandang burung perkutut lebih awet, serta tentunya burung perkutut menjadi nyaman. Yang keenam adalah kandang burung perkutut dirawat secara rutin. Untuk membersihkan kandang burung perkutut tentu akan sangat baik jika dilakukan secara rutin. Apalagi untuk membersihkan tumpukan kotorannya. Untuk membersihkan kandang burung perkutut secara keseluruhan, ada baiknya jika kita membuat jadwal. Kita bisa jadwalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau kita bisa atur sendiri bagaimana baiknya, asal kandang dibersihkan. Sebab itu juga termasuk perawatan yang penting untuk menunjang kenyamanan si burung perkutut itu sendiri. Jangan sampai hanya karena masalah sepele lantas membuat burung perkutut peliharaan kita tidak nyaman dan stres. Tentu itu akan sangat merugikan. Demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara pemeliharaan dan pembersihan sangkar burung perkutut agar terhindar dari penyakit. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Kung Mania dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sobat Kung Mania.